Salam sejahtera, senang lagi boleh berjumpa pada saat ini. Kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga, berkatilah kami yang akan belajar firman Tuhan pada saat ini dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul renungan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu kasih kekal. Ayat inti, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayatnya yang ke-15. Apabila seorang katanya berpaling jauh dari kelemahan-kelemahan manusia untuk memandang Yesus, suatu perubahan terjadi dalam tabiat. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya, dan hendaklah menjadi usahamu untuk meninggikan Yesus. Hendaklah mata pikiran diarahkan kepada anak domba Allah yang katanya menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan bila mana engkau menggabungkan diri dalam pekerjaan ini, ingatlah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan juga menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayatnya yang ke-20. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Tidak ada yang dapat membenarkan roh yang tidak suka mengampuni. Orang yang tidak mengasihi orang lain menunjukkan bahwa ia sendiri bukan orang yang turut mengambil bagian dari karunia pengampunan Allah. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah ditarik dekat ke hati yang besar dari kasih yang kekal. Pengasihan ilahi yang melimpah mengalir ke dalam jiwanya orang berdosa dan dari dia mengalir ke jiwa-jiwa orang lain. Kelembutan dan pengasihan yang telah ditunjukkan Kristus dalam hidupnya sendiri yang berharga itu akan terlihat dalam diri orang yang menjadi peserta karunia-Nya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Ia yang menjauh dari Allah menjadikan perpisahan yang kekal dari dia. Adalah benar bahwa ia barangkali pernah menerima pengampunan, tetapi rohnya yang tidak berpengasihan menunjukkan bahwa ia sekarang menolak kasih Allah yang mengampuni. Ia telah memisahkan dirinya dari Allah dan berada dalam keadaan yang sama seperti sebelum ia diampuni. Ia telah menolak pertobatannya dan dosa-dosanya berada di atas dia seperti ia belum bertobat. Tetapi pelajaran penting dari perumpamaan ini terletak dalam perbandingan di antara pengasihan Allah dan kekerasan hati manusia. Dalam kenyataan bahwa pengasihan pengampunan Allah harus menjadi ukuran terhadap dirinya sendiri. Nah, kita tidak diampuni sebab kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terdapat dalam kasih Allah yang tidak berdasarkan jasa, tetapi oleh sikap kita terhadap orang lain, kita tunjukkan apakah kita sudah menjadikan kasih itu milik daripada kita sendiri. Mari kita renungkan lebih dalam. Apakah saya cenderung menilai dosa melihat beberapa orang lebih buruk dari yang lain? Bagaimanakah kecenderungan ini mempengaruhi kemampuan saya untuk juga mengampuni dosa yang mungkin bukan kesalahan saya? Ini yang boleh menjadi perenungan kita, bahwa Allah yang memiliki kasih yang kekal yang mengampuni kita. Demikian juga kita mengampuni sesama kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi firman-Mu pada hari ini. Dan biar kiranya kami diberkati dalam semua tugas, pekerjaan, dan aktivitas yang akan kami laksanakan lagi sepanjang hari ini. Berkat sorga melimpah menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.